Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi di channel kita yang sederhana ini. Kita akan lanjutkan seri playlist kita di mata kuliah Web Programming 2. Di video kali ini kita sudah sampai pada video 10. Sebelumnya di video 9 kita sudah membahas tentang manajemen data master yang lebih detail membahas tentang pembuatan menu kategori. Nah, sekarang di video 10 kita akan membuat menu produknya nih teman-teman ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam materi pembelajarannya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam materi kita di video 10 yang akan membahas tentang data join table. Nah, kebetulan nanti kita akan bagi ke dalam dua part untuk data join table. Untuk pembahasan pertama kita akan fokus dulu ke part 1, nanti untuk part 2 ada di video ke-11 ya. Jadi perlu ke teman-teman ketahui juga bahwa data join table di Laravel kali ini adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel dalam database kita berdasarkan kolom-kolom yang terkait antara tabel-tabel tersebut ya teman-teman. Nah, kebetulan kita kan kemarin sudah membuat tabel user dan kategori. Nah, di video ini kita akan lanjutkan untuk membuat tabel produk yang nanti akan berelasi dengan kategori. Nah, buat teman-teman yang udah belajar LRS atau Logical Record Structure, kurang lebih nanti gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti ada tabel user yang berelasi dengan tabel produk, di mana nanti tabel produk ini akan menyimpan siapa sih user nanti yang mengisi record tersebut. Kemudian dari produk berelasi juga ke foto produk dan juga kategori. Nanti produk juga berelasi dengan kategori dilihat dari ID kategorinya ya teman-teman. Jadi gambarannya kurang lebih nanti seperti ini. Tapi sebelumnya, seperti di video ke-9 yang sudah saya spill sebelumnya, bahwa selain kita akan menggabungkan table dengan menggunakan join, kita juga akan membuat validasi menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi nanti di setiap controller kita nggak perlu lagi menyiapkan message, karena nanti sudah disiapkan menggunakan file ini. Sekarang kita coba klik tambah. Di sini kan udah ada monitor ya kategorinya. Sekarang kita mau tambahkan lagi kategori monitor. Kemudian coba kita klik simpan. Nah, otomatis karena kemarin kita sudah menambahkan unique di validation-nya, maka akan tampil seperti ini. Monitor ini sudah ada dalam tabel sebelumnya ya, isi recordnya. Nah, ini masih bahasa Inggris nih, nanti kita akan ubah menjadi bahasa Indonesia secara otomatis. Sekarang kita langsung ke VS Code. Oke, kalau sudah dibuka VS Code-nya, untuk membuat validasi menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan terminal. Di sini teman-teman bikin php artisan lang publish. Di enter. Nah, nanti otomatis akan dibuatkan folder namanya lang ya. Nah, ini lang. Nah, secara default ini masih English atau N. Nah, teman-teman untuk mendownload yang versi bahasa Indonesia, silakan teman-teman download aset di bawah di kolom deskripsi udah saya siapkan. Nanti teman-teman di sini membuat folder baru namanya ID. Nah, nanti di dalam folder ID silakan teman-teman ekstrak filenya berjumlah 4 file ya, sama seperti ini, mulai dari out sampai validation. Sekarang coba teman-teman ekstrak dulu dan masukkan ke dalam folder ID. Oke, kalau sudah di ekstrak, coba kita buka yang validation-nya. Nah, pada saat kita misalkan akan membuat required gitu ya. Mana nih required? Nah, ini. Nanti message-nya otomatis akan menjadi seperti ini teman-teman. Bidang isian atribut ini wajib diisi gitu ya. Nah, sekarang coba kita buka dulu folder app. Maksudnya folder config. Nama filenya app ya. Nah, sekarang teman-teman scroll paling bawah. Kita kasih komentar aja di sini custom gitu ya. Kita mau custom time zone-nya itu Asia Jakarta. Ini koma ya. Kemudian lokalnya ID. Jadi nanti otomatis akan membaca folder ID yang sudah tadi kita buat. Jadi nanti pada saat teman-teman menyimpan sesuatu yang ada created at dan updated at, itu otomatis sudah
menyesuaikan jam Asia Jakarta atau GMT plus 7 ya teman-teman. Nah sekarang ini kita save aja. Kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke web. Kita mau cek udah berubah atau belum validasinya. Nah sekarang kita coba langsung simpan lagi. Kira-kira sudah berubah atau belum? Tuh ya, ini sudah otomatis berubah nih. Isian nama kategori sudah ada sebelumnya. Nah ini jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menyiapkan message-nya di setiap controller karena sudah otomatis. Oke ya. Sekarang saya mau menambahkan dulu di data seeder untuk kategori. Jadi kategorinya kita sudah siapkan dari awal aja di seeder. Sekarang kita buka VS Code-nya lagi. Oke, sekarang kita buka database seeder. Nah ini kita komentarin aja buat user gitu ya. Ini saya plus, ini saya close dulu. Nah ini kita buat untuk kategorinya juga. Otomatis kita akan memanggil model kategori ya. Titik dua create kurung. Ini kita kesini koma dulu. Oh ini titik dua harusnya. Ini kita mau isi nama kategorinya. Ini berdasarkan apa yang kita mau. Nah ini kebetulan saya mau bikin toko online komputer ya. Jadi nanti ada monitor, ada mouse gitu ya. Nah sekarang kita isi dulu database seedernya. Misalkan yang pertama saya mau menambahkan monitor. Kemudian ini tinggal kita duplikat ke bawah aja. Tuh ya, sebanyak 4 kali jadi ada 5. Nah seperti ini aja ya. Ini teman-teman kelihatan nggak codingannya? Atau saya ini lagi ya, saya zoom lagi. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat migration baru untuk produk. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita buat migration untuk produk dengan cara php artisan make migration create product table. Nah, ini kita enter aja. Otomatis sudah dibuatkan yang ini nih, create product table. Nah, ini. Sekarang kita isi dulu untuk isian dari tabel produk ini. Oke, ini sudah. Ini saya close dulu. Mulai dari atas ini ada unsigned big integer untuk kategori ID dan user ID. Jadi untuk foreign key-nya kita gunakan aja unsigned big integer ya. Kemudian ada status, nanti statusnya bisa tayang atau tidak tayang gitu ya. Kemudian nama produknya apa, detailnya bagaimana, harganya berapa, stoknya berapa, nanti beratnya juga bisa kita tambahkan. Kemudian foto, timestamp, dan juga nanti ini kita kasih tahu bahwa untuk kategori ID ini nanti dia menjadi foreign key yang referensinya adalah ID dari tabel kategori ya. Kemudian untuk user ID juga sama, ini foreign key, dia mengambil referensi dari field ID yang ada di user gitu ya. Oke, sekarang kita buka terminal lagi. Sekarang kita mau migrate lagi dengan cara php artisan migrate fresh. Jangan lupa kita gunakan seed ya. Oke, kita enter lagi. Oke, ini sudah. Harusnya ini sudah langsung masuk ke database. Sekarang kita langsung buat model dulu aja. Kita buat modelnya dengan menggunakan php artisan make model, namanya produk. Sekarang kita buka modelnya. Nah ini filenya. Nah sekarang kita mau isi dulu filenya public timestamp, karena tadi ada timestamp. Jadi kita isikan true. Sebenarnya ini nggak usah ditampilkan juga, nggak apa-apa karena dia otomatis secara defaultnya true. Tapi ini nggak apa-apa, kita tampilkan aja. Protected table, tabelnya kita kasih tahu namanya produk. Kemudian kita protected lagi, kita mau pakai guarded. Kita kasih tahu ID-nya ini harus dicegah biar nggak ada data yang masuk, karena nanti dia mau otomatis auto increment aja. Oke, selanjutnya ini yang nggak ada di modul, jadi harus ditambahkan dulu view labelnya.
Jadi ini khusus teman-teman dari kampus BSI ya yang udah punya modul. Jadi di dalam modul itu ada yang kurang, belum ada labelnya. Kita isi dulu. Nah ini sudah. Ini jangan lupa titik koma belakangnya. Nah ini yang nggak ada di modul ya. Jadi kalau nggak ada ini nanti dia nggak tahu field mana aja yang diizinkan untuk disimpan ke dalam tabel ya teman-teman. Nah sekarang kita mau tambahkan function di dalam model. Sebelumnya kita nggak pernah bikin function di model, sekarang kita bikin. Jadi di sini kita mau bikin public function, namanya kategori. Teman-teman masih ingat ya, tadi kita akan menggabungkan tabel produk dengan kategori. Nah di sini kita mau kasih return this belongs to. Nah ini ya, belongs to model kategori. Di sini kita enter .2.2 kelas. Nah sama seperti LRS itu kan ada kardinalitas ya, ada one to many sama many to many. Nah untuk yang belongs to ini dia adalah one to many-nya. Jadi artinya nanti produk ini akan berelasi dengan kategori dengan kardinalitas one to many, dimana yang untuk one-nya itu adalah kategorinya dan yang many-nya adalah produk. Jadi artinya satu kategori punya banyak produk gitu ya. Ini pasti teman-teman yang sudah belajar LRS beserta kardinalitasnya pasti sudah paham. Nah sekarang kita akan membuat satu function lagi untuk user karena tabel produk juga berelasi dengan user. Jadi gimana kalau ini kita copy aja, kita masukkan ke bawah, user belongs to user, ini enter aja. Nah ini kita save. Jadi ini juga sama ya, jadi satu user bisa menginput beberapa produk atau banyak produk seperti itu ya. Oke, modelnya sudah. Sekarang berarti kita tinggal bikin controllernya. Kita buat php artisan make controller product controller. Kita mau pakai resource. Nah ini kita enter. Sekarang kita buka controllernya yang product controller. Sebelumnya kita mau tambahkan dulu rootsnya biar nggak lupa ya, atau kita cari aja Ctrl P web.php yang ada di roots, kita enter. Ini kita duplikat aja ke bawah. Jadi ini backend produk, ininya kita ubah jadi produk controller. Nah ini kita enter. Yang belakangnya ini nggak usah diganti, udah cukup, kita save aja. Sekarang kita close rootsnya, atau sebelum controller kita ubah lagi salah satunya, ya ini sidebarnya. Sekarang teman-teman buka folder app.php, kita cari aja di sini app.php. Nah ini yang ada di view layouts. Sekarang kita cari ke sidebar yang ada produknya ini ya. Href-nya kita ubah karena kita tadi udah membuat roots. Jadi kita tinggal panggil root backend produk index gitu ya. Nah ini sudah, kita close aja. Nah ini sudah. Jadi saya mau manggil data produk, nanti di order by berdasarkan updated at dan diurutkan ke yang terbaru dulu ya. Oke, setelah ini kita akan membuat file baru index.php yang ada di produk. Sekarang kita buka views-nya. Sekarang buka folder views. Nah di backend kita klik kanan new folder, kita bikin v produk. Nah di dalam v produk ada index.blade.php. Nah ini gimana kalau misalkan kita copy lagi dari view user yang indeksnya biar cepet ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah sekarang kita mau perbarui sedikit-sedikit aja biar nggak usah ngoding full ya. Ini backend usernya kita ganti jadi backend produk.
Kemudian kita tinggal sesuaikan ininya, nomor, kategori, status, nama produk, harga. Kita duplikat ke bawah satu, stok. Selanjutnya kita mau tambahkan satu field lagi baru. Kita tambahkan gambarnya, jadi nanti gambarnya kita tampilkan. Sekarang kita mau tambahkan dulu ininya, for each-nya. Oke, sekarang kita tambahkan td. Ini saya tambahkan image src, dimana nanti akan memanggil ke folder asset storage. Kita akan buat storage-nya nanti di image produk ya. Nah, ini nanti kita akan buat. Setelah ini kita panggil raw photo. Ini width-nya 50 px saja biar nggak terlalu besar. Sekarang saya mau word wrap dulu. Ini kita word wrap. Ini alt-nya foto produk aja gitu ya. Oke, ini sudah. Ini ubah jadi nama kategori. Terus emailnya kita hapus saja. Nah, ini kita ubah role-nya jadi status ya. Status. Nah, kalau misalkan statusnya 1, saya mau ubah jadi background sukses atau warna hijau, artinya dia adalah tayang. Sedangkan yang 0, saya mau ubah backgroundnya jadi danger atau warna merah, yang artinya adalah tidak tayang. Atau tampil aja ya, tidak tampil dan tampil gitu ya. Oke, ini sudah. Ini kita hapus saja. Kita tambahkan td baru, kita copy dari sini biar cepat. Ini kita ubah dengan nama produk. Terus ini stok. Oke, kemudian di atas stok ada ini ya. Ada harga, RP. Kita kasih number format. Jadi nanti biar ada format rupiahnya. Teman-teman jangan tipe ya, dicek lagi. Oke, kemudian ini kita tinggal ubah jadi produk. Ini juga kita ubah jadi produk. Dan ini kita ubah jadi nama produk. Oke, sekarang kita boleh buka web browsernya. Kita mau cek dulu. Nah, sekarang kita refresh. Karena tadi kita sudah migrate, jadi ini sessionnya hilang. Jadi kita harus login lagi, kita akses backend login lagi. Nah, sekarang kita mau masuk ke produk. Nah, ini hasilnya ya. Ini masih kosong karena datanya belum ada. Coba kalau kita klik kategori. Nah, ini datanya sudah ada. Karena tadi sudah kita siapkan di seedernya ya, teman-teman. Nah, berarti kita tinggal bikin create ya di produk. Ini kalau kita klik, ini dia masih kosong. Sekarang kita bikin dulu. Kita balik lagi ke VS Code. Nah, sekarang kita mau bikin create baru di sini. create.blade.php. Tapi sebelumnya di sini kita bikin dulu controllernya di bagian create. Kita save. Nah, di sini kita perlu memanggil model kategori atau data kategori. Jadi pada saat nanti menambahkan produk, nanti kan ada pilihan ini masuk ke dalam kategori apa. Nah, kategori itu akan di looping atau dilakukan perulangan di dalam bentuk combo box ya. Nah, sekarang kita mau bikin create-nya di view-nya. Sekarang gimana kalau kita copy paste lagi dari view user yang ini? Kita copy, kita paste ke create blade yang ada di produk. Oke, ini berarti kita tinggal edit beberapa aja. Ini jadi produk store. Kemudian ini foto sama ya. Jadi nanti ada upload foto di sebelah kiri. Belah kanannya ini saya mau ubah jadi foto. Sorry, ini bukan foto tapi kategori ya. Kalau foto udah ada di atasnya ini.
Nah, ini role-nya mau saya Ctrl D aja biar cepet ya. Saya ubah jadi kategori. Nah, ini. Nah, di sini kategori kita mau lakukan perulangan. Nah, ini kita ubah dulu jadi pilih kategori. Nah, di sini kita lakukan perulangan menggunakan for each kategori as $k. Ini option value-nya kita pindahkan ke atas pakai Alt atas. Nah, ini kita tinggal ubah aja. Ini saya word wrap dulu ya. Ini. Nah, ini option value-nya kita ubah jadi menampilkan $k ID untuk value-nya. Kemudian ini old-nya saya ubah aja ya, atau saya hapus dulu untuk old-nya. Terus yang ini kita ubah jadi $k nama kategori. Berarti yang ini kita hapus saja karena kita nggak perlu. Oke, kategori sudah. Kita mau bikin, atau ini saya close dulu ya terminalnya. Nama produk. Nama produk di sini nggak perlu pakai ini on key press. Ini saya Ctrl D aja ya biar cepat. Salah. Ini Ctrl D. Kita ubah jadi nama produk. Nah, untuk placeholdernya kita pakai spasi, jangan pakai underscore seperti ini. Kemudian ini detail. Ini juga sama, kita Ctrl D aja. Jadi detail. Ini placeholdernya saya ubah jadi huruf besar. Nah, untuk detail kita nggak mau pakai input tipe teks, kita mau pakai text area aja. Jadi ini kita hapus. Kita kasih text area sini. Name-nya adalah detail. Kita nggak perlu pakai ID, kolom dan rows-nya, kita hapus aja. Kita kasih class form control. Terus yang errornya kita copy dari sini aja ya, biar cepat. Nah, ini errornya kita ganti jadi detail. Ini sudah untuk detail. Sekarang untuk harga. Input tipe teks. On key press-nya, ini perlu on key press. Name HP-nya kita Ctrl D lagi dengan harga ya, kita ganti dengan harga. Ini masukkan harga. Habis itu ini kita copy dari harga, duplikat ke bawah. Kita ganti dengan berat. Ini kita Ctrl D jadi berat. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Kita copy, kita ubah jadi stock. Ctrl D jadi stock. Oke, ini sudah. Ini password dan konfirmasi passwordnya kita nggak perlu lagi karena ini ada di produk, jadi kita hapus saja. Oke, udah, ini selesai. Sekarang kita mau bikin lagi yang di bagian controller untuk yang function store-nya. Nah, oke teman-teman, ini codingannya. Untuk mempersingkat waktu ya. Jadi nanti di sini ada validate data seperti biasa. Ada kategori ID, ada produk, ada detail, ada harga, berat, stok, dan foto. Nah, ini sebenarnya message-nya kita nggak perlu lagi ya, karena udah ada di folder lang tadi yang ID. Jadi ini kita hapus saja. Oke, ini untuk validate data statusnya kita set jadi 0. Tadi kan untuk status 1 adalah tayang dan untuk status 0 adalah tidak tayang. Pada saat kita membuat produk ini atau data produk, secara otomatis nanti dia akan tidak tayang dulu ya. Untuk menjadi tayang harus diedit dulu. Nah, kemudian di sini yang nggak ada di modul juga, ini perlu ditambahkan validate data user ID. Jadi karena dia menyimpan user ID yang sedang login, jadi kita perlu panggil out user ID. Nah, ini kita tinggal panggil out yang ada di package ini ya. Oke. Jadi nanti gambarnya ini akan menjadi 4 ya. Ada gambar asli, ada untuk thumbnail 1 yang large, thumbnail 2 yang middle, thumbnail 3 yang small. Jadi satu foto nanti akan dibuat menjadi 4 file ya. Nah, ini kita tinggal import aja atau use di sini. Terus berarti ini message-nya kita hapus. Nah,
ini kita simpan. Ini tuh teman-teman ya, saya scroll. Ini saya ubah jadi 500 saja, jadi persegi ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita mau bikin folder image produk yang ada di storage atau yang ada di folder publiknya. Sekarang kita buka terminal. Sekarang kita bikin mkdir atau make directory storage app public image produk, karena tadi kita di menu indeks ada image produk ya. Nah, ini kita tinggal enter aja. Nah, otomatis akan dibuatkan langsung ya. Sekarang kita buka foldernya lagi. Nah, ini ya, image produk yang ada di folder storage. Oke. Berarti ini kita sudah siap untuk menambahkan data produknya. Nah, sekarang gimana kalau kita tambahkan dulu produknya? Kita buka web browsernya. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan tambah produknya. Jadi sama seperti user ya, ada bisa menambahkan foto di sini sebelah kiri dan sebelah kanan adalah isiannya. Nah, ini harusnya form select ya. Kalau di Bootstrap ini form select, jadi biar ada panah ke bawah di sini. Sekarang kita balik lagi ke VS Code, kita ubah dulu sedikit. Nah, di sini di bagian create ya berarti ya. Pada saat kategori ini kita tinggal ubah jadi form select. Kita save, kita balik lagi ke browser. Nah, kita refresh. Oh ya, sekarang udah ada ininya, udah ada panahnya. Nah, ini adalah isian data kategori yang ada di tabel kategori ya, teman-teman. Jadi pada saat nanti teman-teman menambahkan kategori baru, ya nanti otomatis di sini akan bertambah juga ya. Nah, sekarang kita isi datanya, misalkan satu data dulu aja. Teman-teman boleh download aset foto dan isiannya yang sudah saya siapkan. Jadi di sini kita mau bikin toko online komputer, foto dan detailnya sudah saya siapkan. Sekarang silakan teman-teman download dulu asetnya. Setelah itu silakan tambahkan yang mouse aja dulu ya. Oke, kalau sudah, ini teman-teman masukkan yang mouse movie wireless dulu. Kita coba ya. Sekarang berarti kita tinggal bisa simpan di sini. Oke, di sini kita belum berhasil menyimpan datanya. Kayaknya di sini ada salah name ya, antara name dengan validation-nya. Sekarang kita coba cek lagi VS Code-nya. Kayaknya ini ada salah di kategori. Coba sekarang kita cek controllernya. Oh iya benar. Di sini harusnya kategori _id ya untuk kategori. Nah, ini kita ubah Ctrl D aja. Kita tambahkan _id. Kategori _id. Nah, ini udah kita save. Coba sekarang kita balik lagi ke web browsernya. Ini mau nggak mau harus kita refresh dulu. Sekarang kita isi lagi. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal klik simpan aja. Nah, sekarang errornya udah berubah ya. Sekarang katanya nggak ada nama produk untuk default value-nya. Sekarang kita balik lagi ke VS Code. Kita cek dulu satu persatu ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Coba ini nama produk ya. Sekarang kita coba ke model. Ini harusnya nama produk ya, bukan nm produk. Kita save. Ini harusnya udah bisa ya. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke browser. Nah, ini kita tinggal refresh saja karena kita nggak mengubah HTML-nya. Sekarang kita klik continue. Nah, ya sudah bisa. Jadi ada kesalahan di model. Nah, di sini kategorinya nggak muncul. Coba sekarang kita buka lagi indeks Blade PHP-nya. Nah, sekarang kita mau buka indeks Blade PHP yang ada di produk. Coba sekarang kita scroll. Ini saya tutup dulu. Nah, ini harusnya bukan nama kategori seperti ini teman-teman ya. Tapi harusnya kayak gini, row kategori nama kategori. Tuh ya, ini muncul tuh nama kategorinya. Jadi karena kita tadi sudah memanggil di sini ya, teman-teman tuh. Sudah memanggil public function kategori di sini. Jadi kita harus menambahkan dulu nama tabelnya seperti ini dan nama fieldnya. Ini kita save. Sekarang kita balik lagi ke web browser. Nah, ini sekarang kita refresh.
Nah, sekarang sudah tampil ya untuk kategori mouse. Nah, teman-teman boleh tambahkan lagi datanya sebanyak 10 yang sudah saya siapkan biar datanya lebih banyak ya. Nah, teman-teman kalau sudah ditambahkan 10 data ya, nah akan menjadi seperti ini tampilannya ya. Tapi di sini ada sedikit kesalahan lagi ya untuk harga nih. Ini kita kayaknya belum diganti, tadi masih stop. Coba sekarang kita buka lagi VS Code-nya. Nah, sekarang ini, nah ini ya. Row harga bukan stok. Oke. Kita save. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, ini ya. Jadi nanti otomatis akan dibuatkan number format dan kita tambahkan rupiah di depannya. Oke, ini cukup keren ya, teman-teman. Ini sudah banyak produknya. Jadi kita akan lanjutkan materi kita di video ke-11 tentang data join table part 2. Jadi nanti kita akan membuat editnya dan juga hapusnya. Dan juga nanti kita mau menambahkan plugins baru untuk di bagian detail. Nanti kita nggak mau pakai text area bawaan HTML biasa, jadi kita pakai plugin menggunakan what you see is what you get-nya punya si CK Editor dan lain-lain ya. Nanti kita lihat aja di video ke-11 untuk lebih detailnya. Jadi mungkin itu dulu materi kita di video ke-10. Kalau ada pertanyaan, saran, ataupun teman-teman mau menambahkan yang nggak ada di video, silakan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai berjumpa di video berikutnya.